Kalau pemirsa, banyak rakyat menjadi korban, pemerintah berjanji untuk melakukan pemberantasan pinjaman online ilegal secara masif. Sementara tindakan kekerasan oknum polisi saat mengamankan unjuk rasa di Tangerang terus disorot publik. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap 8 tersangka kasus pinjaman online ilegal. Namun seorang warga negara asing yang diduga sebagai penyandang dana dan penggerak operasi masih buron. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkapkan sejumlah jaringan pinjaman online ilegal. Sebanyak 5 kasus terungkap di Jakarta dan Tangerang. 8 orang diamankan dan dinyatakan sebagai tersangka. Polisi mendapati seorang warga negara asing berinisial ZJ diduga sebagai penyandang dana dan mentor operasional pinjaman online ilegal. Namun warga negara asing tersebut masih buron dan dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. 8 orang tersangka memiliki tugas yang hampir sama. Mereka mengirimkan pesan bernada ancaman kepada nasabah pinjaman online yang menunggak angsuran. Sementara untuk memasarkan pinjaman online ilegal ini mereka menggunakan sarana SMS Blast. Petugas mengamankan barang bukti alat transmisi monitor laptop serta SIM card. Tersangka ZJ yang warga negara asing ini selain berperan sebagai mentor bagi para operator, juga sebagai pendana yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan tadi. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam pekan ini juga menggerebek kantor jasa penagihan utang pinjaman online ilegal di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang, Banten. Polisi pun mengamankan dan memeriksa 32 orang karyawan perusahaan fintech tersebut. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek kantor jasa penagihan utang pinjaman online ilegal di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang, Banten. Kantor fintech ini menyediakan jasa untuk penagihan hutang terhadap nasabah 13 perusahaan pinjaman online. Dari 13 perusahaan pinjol itu, 10 diantaranya ilegal. Polisi langsung menyegel kantor fintech tersebut dengan memasang garis polisi. Dari kantor jasa penagihan utang pinjaman online ilegal di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang, Banten, polisi mengamankan 32 orang karyawan. Saat ini kesemuanya sedang menjalani pemeriksaan. Teman-teman media, siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerebekan di salah satu ruko di Green Lake City, Jakarta Barat ini. Yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, ya. Kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan fintech P2P lending ya namanya. Ini satu kegiatan penyelenggaraan fintech P2P lending atau biasa kita kenal dengan pinjaman online, yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Nah, ini yang dilakukan penindakan, ya, penindakan oleh Krimsus langsung dipimpin karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake di PT ITN yang merupakan kolektor penagihnya. Sementara itu pemirsa, sebelumnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat,
Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat juga menggerebek sebuah ruko diduga merupakan kantor pinjaman online ilegal. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat selain menyita barang bukti seperti puluhan unit perangkat komputer dan telepon genggam. Kini 52 karyawan perusahaan pinjaman online ilegal di ruko tersebut masih dalam pemeriksaan. Senyum dong, ada senyum. Pemirsa, polisi terus memburu pelaku pinjaman online yang telah meresahkan masyarakat termasuk melakukan penyegelan sejumlah kantor operasional mereka. Dan saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Lineke Utsiki dari Green Lake City, Tangerang. Lineke, informasi terbaru apa dari lokasi penggerebekan pinjaman online ilegal yang bisa Anda bagi sore hari ini? Ya, Ajat, Irma dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruko Green Lake City yang menjadi lokasi dari perkantoran PT Indo Tekno Nusantara, dan saya akan langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkininya. Kalau bisa dilihat di samping kiri saya, saat ini tidak ada aktivitas apapun, masih terpantau sepi, tetapi memang hingga dengan saat ini untuk garis polisi ini masih dibentangkan di ruko C1 hingga dengan C7 yang berlantaikan 4 ini. Dari total 32 orang yang kemudian diamankan pasca penggerebekan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di tanggal 14 Oktober 2021. Sejauh ini pihak kepolisian sudah menetapkan 3 orang tersangka. Di antaranya adalah satu tersangka berinisial P. Ini merupakan direktur dari PT Indo Tekno Nusantara yang mengelola 13 perusahaan aplikasi pinjaman online. Dan tadi sudah juga disampaikan oleh Ajit bahwa mayoritasnya 10 aplikasi pinjaman online ini tidak terdaftar di OJK dan hanya 3 aplikasi pinjol online lainnya saja yang kemudian terdaftar di OJK. Kemudian untuk tersangka lainnya berinisial MAF dan juga RW ini adalah karyawan penagih hutang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan hasil dari penyelidikan oleh kepolisian dari titik beratnya cara kemudian mereka menagihkan hutang ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni dengan melakukan ancaman, menyebarluaskan kemudian konten-konten pornografi yang dikaitkan dengan identitas peminjam. Dan sejauh ini untuk ketiga orang tersangka sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dikenakan pasal 35 Jungto 51, kemudian pasal 27 Jungto 45 Undang-Undang ITE. Kalau kita lihat untuk PT Indo Tekno Nusantara sendiri ini sudah beroperasi sejak tahun 2018 dan ada 32 karyawan. Ini terbagi ke dalam 3 divisi, yakni divisi analis, kemudian telemarketing dan juga penagih hutang. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, pengungkapan ini tentunya merupakan tindak lanjut ataupun respon dari arahan Presiden Joko Widodo yang sempat disampaikan di hari Senin lalu yang mengarahkan agar pihak berwenang ini kemudian melakukan tindakan tegas terhadap pinjaman online ilegal yang sudah meresahkan karena menyasar masyarakat kecil dengan melakukan ancaman ataupun teror. Karena kalau kita ingat kemarin ada satu orang korban yang kemudian mendatangi lokasi tempat saya berdiri saat ini untuk kemudian membayarkan pinjamannya dan disampaikan bahwa anak dari yang bersangkutan ini meminjam uang sebanyak ataupun sebesar 2,5 juta rupiah, tetapi sejauh ini yang sudah dibayarkan kepada pinjol tersebut adalah 104 juta rupiah. Inilah yang kemudian digarisbawahi bagaimana suku bunga yang tinggi inilah yang menjerat ataupun mencekik dari si peminjam. Dan kemarin di tanggal 15 Oktober Presiden Joko Widodo juga kembali melakukan rapat dan memberikan arahan kepada Menteri Perekonomian yakni Erlangga Hartarto, kemudian juga kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner OJK Wibowo Santoso dan juga Gubernur BI Peri Warjio. Di situ disampaikan bahwa sepakat tidak akan memberikan ruang ataupun tidak akan berkompromi kepada mereka para fintech ilegal yang kemudian meresahkan, menyulitkan masyarakat kecil memanfaatkan kondisi perekonomian yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Jadi ada sejumlah upaya yang dilakukan dari pihak Kominfo ini akan melakukan pembersihan ruang digital, kemudian melakukan take down terhadap perusahaan-perusahaan ilegal. Sementara dari pihak kepolisian ini akan melakukan tindakan tegas berkenaan dengan jeratan-jeratan hukum pidana. Sejauh ini dari pihak Kominfo kemarin disampaikan oleh Menkominfo yakni Johnny G. Plate di tahun 2018 hingga dengan 15 Oktober 2021 ada sebanyak 4.874 akun pinjaman online ilegal yang sudah kemudian di take down, dan khusus di tahun 2021 saja ada sebanyak 1.856 akun
pinjaman online ilegal yang sudah ditutup. Karena sekali lagi kondisi perekonomian yang sulit yang di tengah pandemi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Sementara dari pihak kepolisian di bulan September hingga dengan Oktober 2021 saja ini ada sebanyak 40 perusahaan pinjaman online ilegal yang saat ini sedang ditindaklanjuti dan tetap melakukan penelusuran lainnya dan melakukan patroli cyber. Tidak hanya sebenarnya kemudian peran-peran penting dari pihak kepolisian dan juga dari Kominfo saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting untuk kemudian memilih mana-mana saja pinjaman online yang memang terdaftar di OJK, karena ini harus sebagai bekal pengetahuan kita agar jangan sampai kemudian kita menjadi korban pemerasan atau tadi menjadi korban-korban ancaman tersebut yang merugikan diri sendiri. Karena caranya sebenarnya kalau kita lihat bisa dicek perusahaan-perusahaan ataupun aplikasi pinjaman online tersebut apakah terdaftar resmi di OJK. Ini bisa dicek langsung kemudian di situs resmi dari OJK ataupun dengan menghubungi call center 157. Kembali ke Ajat dan juga Irma. Ya, Lineke, dari 32 karyawan yang diamankan kemarin, kira-kira apa nasibnya? Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi kalau 3-nya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Irma dan juga pemirsa, memang hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut selain dari 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kemarin 3-nya sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk ke-29 karyawan lainnya yang tergabung ataupun terbagi dalam 3 divisi, baik itu dari analis, kemudian juga telemarketing, maupun mereka yang bertugas sebagai penagih hutang, sejauh ini mereka memang dipulangkan oleh pihak kepolisian. Tetapi mereka masih memiliki kewajiban untuk kemudian melakukan wajib lapor mendatangi pihak dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, karena memang untuk keterangan-keterangan dari pihak-pihak ini masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara yang ada, karena tidak menutup kemungkinan kemudian adanya pihak-pihak lain yang kemudian bisa saja kemudian mendanai pinjaman online ilegal ini, dan inilah yang kemudian masih terus diselidiki. Tetapi sejauh ini kalau kita lihat memang dari barang bukti yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, inilah yang kemudian menjadi titik berat kenapa 3 orang lainnya akhirnya diputuskan menjadi tersangka, karena tadi ada sejumlah kemudian konten-konten pornografi yang dikaitkan dengan identitas dari si peminjam. Apalagi berkenaan dengan pinjaman online ini kerap kali terjadi dengan menghubungi kerabat dari si peminjam ataupun dari keluarga si peminjam dan menyalahgunakan identitas pribadinya. Kembali ke Ajat dan juga Irma. Baik, Lineke, saya ingin juga mendapatkan informasi dari lapangan ini terkait dengan komplek perkantoran di mana Anda berada sekarang. Apakah selama beroperasinya kantor pinjol ilegal ini karyawan atau pemilik kantor yang lain tidak menaruh curiga, atau seperti apa aktivitas perkantoran itu selama ini yang Anda dapatkan informasinya di lapangan? Ya, Ajat dan juga pemirsa, tadi saya sempat sebenarnya berbincang-bincang kemudian dengan pihak keamanan setempat. Dari disampaikan bahwa memang untuk aktivitas dari para karyawan yang berkantor di PT Indo Tekno Nusantara ini tidak ada kecurigaan sama sekali, karena memang di sini cukup banyak rukan-rukan perkantoran. Karena kalau kita lihat yang dikedepankan adalah 3 aplikasi pinjaman online ini yang kemudian sudah terdaftar di OJK atau artinya sudah legal. Sejauh ini aktivitas-aktivitasnya memang tidak ada kecurigaan sama sekali, sehingga kalau dibandingkan dengan perkantoran-perkantoran lainnya ini tampak sama, tidak ada kemudian hal-hal yang janggal, mengingat apalagi tadi sudah disampaikan bahwa ada 32 karyawan. Tetapi yang cukup ironis adalah kalau mengutip sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh dari karyawan lainnya adalah mereka ini sebenarnya bekerja selama 11 jam dari pukul 8 pagi hingga dengan pukul 19 dengan upah yakni 1,4 juta, dan hingga dengan saat ini itu baru informasi yang kami peroleh. Tentunya kami masih harus mencoba ataupun menggali lebih dalam lagi mengenai informasi-informasi lainnya mengenai karyawan-karyawan ada di sini, karena memang kami belum berhubungan langsung dengan karyawan-karyawan selain dari 3 orang tersangka dengan 29 orang karyawan lainnya yang sudah dipulangkan tetapi masih dikenakan wajib lapor oleh kepolisian. Terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari lokasi penggerebekan pinjol ilegal di Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah memeriksa 32 orang, Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan pinjaman online ilegal di Green Lake City, Tangerang, Banten. Salah satu tersangka mengancam nasabah dengan menyebarkan foto-foto pornografi hasil suntingan. Pasca penggerebekan polisi, suasana ruko Crown di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten terlihat sepi.
Garis polisi masih menyegel lokasi yang diduga menjadi kantor pinjaman online ilegal dan jasa penagihan utang nasabah pinjaman online. Dalam penggerebekan di kompleks ruko tersebut, Polda Metro Jaya mengamankan dan memeriksa 32 orang. Namun hanya 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka adalah P sebagai Direktur PT ITN, perusahaan penagih utang nasabah pinjaman online. 2 lainnya adalah MAF dan MW, karyawan yang menyebarkan gambar pornografi hasil suntingan untuk mengancam nasabah. Kemudian saudara yang ketiga adalah saudara RW. Ini yang menagih pinjaman dengan mengirimkan foto korban sama, ya, yang dilakukan oleh saudara MAF. Ini 3 ini yang awal kita jadikan tersangka. Yang lainnya wajib lapor. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang ITE. Mereka diduga memiliki modus menagih utang dengan ancaman kekerasan, mengumbar data pribadi nasabah di media sosial, serta menyunting gambar-gambar pornografi untuk mencemarkan nama baik nasabah. Dalam penggerebekan di ruko kawasan Green Lake City, Tangerang, Polda Metro Jaya mendapati 13 kantor aplikasi pinjaman online. 3 kantor berstatus resmi terdaftar di OJK, sementara 10 kantor lainnya ilegal. Polisi juga mendapati kantor penagihan utang nasabah pinjaman online PT ITN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta dan Tangerang, kantor pinjaman online pinjol di Yogyakarta Kamis malam digerebek aparat kepolisian di Treskrim Sus Polda Jabar bersama dengan Polda DIY. Polisi mengamankan 86 orang termasuk 105 PC dan 105 handphone. Penggerebekan kantor pinjaman online ilegal berlangsung di Jalan Herman Yohanes, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta tadi malam. Aparat kepolisian langsung meminta para operator menghentikan aktivitas. Penggerebekan berawal dari laporan seorang korban pinjol yang mendapat tekanan tidak manusiawi. Setelah penyelidikan, operator pinjol yang dimaksud berasal dari Yogyakarta. Polisi mengamankan 83 operator, 2 staf HRD, dan seorang manajer. Yang menariknya 1 orang operator debt collector ini berdasarkan mix and match antara digital evidence yang kami dapatkan dari korban dengan apa yang ada di sini, dan itu fix. Jadi digital evidence-nya sangat relevan. Sehingga kami akan lakukan penyidikan dan penindakan secara tuntas terhadap para pelaku. Demikian. Diketahui kantor pinjol ilegal ini menggunakan 23 aplikasi yang semuanya tidak terdaftar di OJK. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, 89 karyawan sebuah perusahaan pinjol online tiba di gedung di Treskrim Sus Polda Jawa Barat. Karyawan pinjol tersebut dibawa ke Polda Jawa Barat guna menjalani pemeriksaan intensif terkait dengan modus dan aksi teror yang mereka lakukan terhadap nasabah. Dari 89 karyawan, 83 orang bertugas sebagai kolektor dan 6 orang yang berperan sebagai manajer dan bagian operasional. Personalia, mereka diperiksa serta juga ada barang bukti berupa komputer serta laptop yang kerap digunakan oleh mereka sebagai alat untuk meneror nasabah. Para karyawan ini juga terbukti melakukan teror disertai dengan pengancaman di 23 aplikasi pinjaman milik perusahaan pinjaman online ilegal ini. Dari 89 karyawan, 4 orang diduga terlibat langsung dalam aktivitas pinjaman online ini. Sementara 85 lainnya masih berstatus sebagai saksi. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. 15 menit yang lalu sudah sampai ke sini, ada 89 orang yang sudah kita amankan di daerah Depok, Yogyakarta. Untuk sementara yang bersangkutan kita sedang melaksanakan pemeriksaan secara bersama-sama. Jadi nanti dari situ baru kita bisa tentukan masing-masing peranannya sebagai apa. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.